بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihil adhar wa sahbihi rafi'ina qawa'idadin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama mengkaji bagian dari agama kita, bagian dari ilmu agama kita, yaitu melalui rubrik Al-Ghazwul Fikri, Invasi Pemikiran. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kajian bersama pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan sama-sama mengkaji 5 hal, 5 poin ataupun 5 item, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan westernisasi? Yang kedua, lantas apa pula yang dimaksud dengan westernisasi wanita ataupun westernisasi muslimah? Kemudian yang ketiga, kenapa wanita ataupun muslimah secara spesifik dijadikan target sasaran dari operasi ataupun arus westernisasi tersebut? Kenapa? Kemudian yang keempat adalah fenomena westernisasi muslimah. Ada fenomenanya yang nampak, bahkan bukan sekedar nampak, malah mengejala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah metode westernisasi muslimah. Ini yang paling panjang. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan westernisasi? Atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan taghrib atau diterjemahkan dengan taghribiyah, westernisasi. Sesungguhnya westernisasi tiada lain adalah sebuah arus bergelombang besar yang memiliki dampak dan jangkauan dalam berbagai aspek kehidupan, politik, sosial, budaya, kultur, dan bahkan dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arus bergelombang yang bernama westernisasi ataupun pembaratan ini bertujuan untuk mewarnai kehidupan berbagai bangsa. Utamanya adalah kita semua kaum muslimin dan juga muslimat agar terwarnai, tercekoki dengan budaya, gaya hidup barat, western barat. Hal ini dilakukan dengan cara menggusur, membuang, memberangus, dan menyerabut kepribadian muslim dan muslimah kita. Karakter kita, karakter islami kita dihilangkan. Bila demikian, bila mereka berhasil, maka kaum muslimin dan muslimat yang telah mengalami westernisasi tersebut akhirnya akan mudah menjadi asir, yaitu tawanan budaya barat, sehingga dengan mudah, dengan penuh keridhaan, bahkan dengan totalitas akan meniru barat. Apa saja ditiru, pokoknya asal dari barat. Tidak ada yang jelek, semuanya manis kalau dari barat. Dan kita lihat, kita rasakan, kita perhatikan dengan seksama,
Ini sangat mengejala. Bahkan fenomenanya sungguh sangat menggelihkan, tetapi sekaligus membuat hati kita sedih bukan kepalang. Kenapa? Karena demikian adanya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan westernisasi wanita ataupun muslimah? Ini poin yang kedua. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dimaksud dengan westernisasi wanita ataupun muslimah sama dengan westernisasi yang tadi yang pertama, yaitu yang global. Karena westernisasi muslimah adalah bagian dari strategi dan arus westernisasi. Hanya saja targetnya dispesifikkan. Targetnya dikhususkan, targetnya dipersempit, tembakannya sudah jelas, yaitu wanita yang menjadi orang-orang beriman alias kaum muslimat di mana saja mereka berada. Tujuannya pun jelas, agar kaum muslimat tidak lagi berkepribadian islami, agar kaum muslimat jauh dari perilaku islami, agar kaum muslimat meniru gaya hidup barat, agar kaum muslimat seperti orang-orang barat yang lambat laun awalnya meniru malah bisa murtad sekalian. Nauzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita semua harus waspada, khususnya Anda semua kaum muslimat, sehingga perlu sama-sama mengkaji tentang kajian muslimah dalam belenggu westernisasi. Pihak yang terbelenggu, orang-orang yang terbelenggu, yang menjadi tawanan dari kalangan Anda semua, yaitu kalangan muslimat, tidak usah jauh-jauh. Tengok kanan, tengok kiri, lihat ke depan dan lihat ke belakang, itu banyak sekali ditemukan. Banyak. Tanpa menunjuk hidung orang tertentu, kita bisa melihat, oh kena, oh kena, oh ini juga kena, oh ini juga kena, oh semua kena. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dan kita berharap kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas dalam hati kecil kita bertanya-tanya, khususnya kaum muslimat. Bahkan seluruh kaum muslimin juga bertanya-tanya. Kenapa ada proyek besar, ada program mega proyek namanya yang disebut dengan westernisasi, khususnya kepada kaum wanita, dikarenakan mereka musuh-musuh Islam khususnya menyadari yang pertama bahwasanya kaum wanita, termasuk adalah kaum muslimat, mereka adalah para pencetak generasi. Para pencetak kader umat di masa mendatang. Minimal generasi dan kader yang lahir dari rahim-rahim suci mereka. Rahim-rahim yang dilapisi oleh keimanan. Rahim-rahim yang diwarnai oleh keimanan yang begitu kuat. Bukan rahim murahan yang tidak diikat oleh tali pernikahan, bukan. Tapi rahim suci yang diikat oleh ikatan pernikahan, ikatan suci pernikahan dan perkawinan. Lalu dibalut dalam bingkai keimanan di antara pasangan suami istri. Itu adalah wadah untuk melahirkan kader dan generasi umat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menjadikan banyaknya jumlah tersebut sebagai kader-kader yang militan bagi perjuangan Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini musuh menyadari ini, bahwasanya kaum wanita beriman, kaum muslimat adalah pencetak kader, pencetak generasi yang akan datang. Itu yang pertama alasannya. Kenapa wanita, kenapa muslimah dijadikan target operasi dari
program besar yang bernama westernisasi. Itu yang pertama. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin, khususnya kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah karena kaum muslimah, karena orang-orang beriman dari kalangan kaum wanita, mereka adalah sendi, tiang, dan penopang masyarakat. Kalau kita anggap jumlah wanita dan lelaki ataupun pria adalah 50-50, 50%, karena umat terdiri dari dua. Ada wanita, ada lelaki. Tidak ada banci, tidak dihitung itu. Hanya ada wanita dan lelaki, masing-masing berarti separuh. Minimal jumlah wanita 50%. Itu belum dihitung dengan sensus. Apalagi kalau dalam Islam bukan sensus berdasarkan survei ataupun biro statistik tertentu. Tapi ini berdasarkan nas-nas juga. Di akhir zaman wanita jumlahnya lebih banyak. Lebih dari 50%. Nah, jumlah yang besar ini tentunya adalah memiliki peranan yang besar pula. Apa itu? Peranan di masyarakat. Sebagai sendi, sebagai tiang, dan pengokoh serta penopangnya. Manakala kaum wanita masyarakat tersebut yang minimal separuh, bahkan bisa sampai mencapai 75%, rusak pula lah masyarakat. Dan ini yang diharapkan dari program westernisasi adalah merusak masyarakat Islami. Merusak kaum muslimin melalui siapa? Melalui kaum wanitanya, melalui muslimanya yang berjumlah minimal 50%, bahkan lebih daripada itu. Itu alasan yang kedua. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga adalah dikarenakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan berbagai pengorbanan yang tinggi dan luar biasa, dan dibalut dengan dedikasi yang nyaris tiada batas, musuh-musuh Islam terus mengadakan penelitian, mengadakan kajian, akhirnya di antara mereka berkesimpulan seperti yang tercantum dalam protokol Zionis. Ada yang mengatakan di kalangan tokoh mereka, kita wajib untuk menarik simpati kaum wanita. Bukan sekedar menarik biasa, tapi menarik untuk kemudian menjerumuskan mereka. Kenapa demikian? Manakala kaum wanita telah mengulurkan tangannya menyambut program kita telah menyelesaikan permasalahan dunia. Yaitu apa? Membuat kerusakan. Karena apa? Protokol Zionis adalah untuk merusak umat manusia. Nah, melalui wanita, mereka ambil simpati wanita untuk dijerumuskan. Selesai masalah untuk merusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini tercantum dalam protokol Zionis. Yang awal mulanya konon ditemukan di Rusia melalui kurir dari kelompok Zionis yang tersambar petir, akhirnya dipublikasikan di Rusia, meluas sampai ke seluruh dunia, alhamdulillah, termasuk sampai kepada orang-orang barat, orang-orang Amerika, dan kaum muslimin, dan bahkan sudah kita baca. Cuma sayang sering kita lupakan. Itu di antara tokoh mereka ada yang berkata seperti itu. Tertuang dalam protokol of Zionis tadi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan alasan yang ketiga, kenapa kaum wanita menjadi sasaran tembak dan operasi dari westernisasi? Dikarenakan salah seorang musuh-musuh Islam pun pernah berkata, dikatakan oleh seorang musuh Islam tersebut, ka'sun wa ghaniyatun taf'alani fi tahtimil ummatil Muhammadiyah aktsaru mimma yaf'aluhu alfu midfa'in fa'aghriquha fi hubbil maddati wasyahawat. Sesungguhnya gelas-gelas yang penuh dengan arak, dengan miras dan narkotik, dan bidu wanita yang melenggak-lenggokkan tubuhnya, memelankoliskan suaranya untuk memikat laki-laki, itu jauh lebih dahsyat
dalam merusak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan 1000 meriam sekalipun. Maka jerumuskanlah umat Muhammad melalui wanita. Agar apa? Agar umat Muhammad tersebut mencintai materi, hidup hedonis, dan mencintai syahwat. Yang ingin dipikirkan oleh Muhammad, tujuan dari westernisasi wanita adalah agar pelampiasan syahwat, khususnya syahwat hewani, terpenuhi. Waspada dan berhati-hati. Ini tujuan perusakan di muka bumi yang sangat nyata dan telah diakui oleh para sejarawan dunia. Para pengkaji, pemerhati sejarah kehidupan dunia mengakuinya. Terlalu kalau kita sebagai kaum muslimin yang memiliki nilai-nilai keimanan, khususnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diingatkan oleh para ulama dari semenjak dulu sampai sekarang, lupa dengan hal tersebut. Terlalu kalau lupa. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah fenomena westernisasi muslimah ataupun wanita. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomenanya begitu nampak, begitu nyata, dan sangat realistis. Ada di sekeliling kita semua. Khususnya Anda, wahai kaum muslimat, ada. Dia bisa berwujud, mohon maaf, nenek-nenek Anda. Dia bisa berupa ibu-ibu Anda. Dia bisa berupa saudara-saudari Anda. Karib kerabat Anda, teman-teman Anda semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena westernisasi muslimah tersebut setidaknya bisa kita tengarai dari 4 fenomena ataupun 4 hal. Yang pertama adalah al-ikhtilatu fid dirasah wa fil amal. Yaitu campur baurnya laki-laki dan perempuan, pria dan wanita dalam studi, dalam belajar, dalam KBM, dan juga dalam lingkungan pekerjaan, di tempat kerja. Sehingga di 2 tempat tersebut ada istilah pacaran, ada istilah kencan, ada istilah TTM, teman tapi mesra, ada perselingkuhan dan ada perzinahan. Marak sekali. Kenapa? Karena itu salah satu pintu-pintu yang terbuka lebarnya dianggap biasa saja. Padahal itu adalah fenomena dari westernisasi. Nyata sekali nih. Nyata sekali. Jadi ketika ada kasus dari studi ataupun kerja yang campur baur, perzinahan, yang disalahkan adalah pribadi. Betul, memang pribadi salah, tapi sistem yang campur baur itu. Nah, anehnya yang dikaji adalah pribadi doang. Tapi begitu ada kesalahan dari orang-orang yang ngerti agama, langsung sistem beragama yang disalahkan. Bukan pribadi, ini kecurangan, keculasan media. Nah, para pendengar yang budiman, ini fenomena. Fenomena bahwasanya kaum westernis berhasil mewesternisasi kaum muslimah. Ada fenomena yang pertama, yaitu tadi al-ikhtilatu fid dirasati wa fil amal. Adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik dalam lingkungan studi ataupun lingkungan kerja. Itu yang pertama. Nah, para pendengar yang budiman, kaum musliman dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kedua adalah at-tabarruju was-sufur, yaitu merebaknya pamer aurat, bersolek ria, berhias sampai menor, bukan untuk suami tercinta, tetapi untuk dilihat, oh menor banget, oh seksi banget. Iya, untuk dikatakan seperti itu, sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa seperti itu. Bahkan dibuka lebar-lebar yang harusnya ditutupi. Bahkan orang-orang primitif dibanggakan.
Sehingga fenomena yang paling berbahaya dari at-tabarruj wa sufur ini adalah berbikini ria, sudah rame di mana-mana, bahkan bernudis-nudis ria alias tidak berpakaian sama sekalipun, laku keras. Padahal dulu yang seperti ini hanya orang gila. Sekarang malah dibanggakan, oh maju ya. Perlambang kemajuan, apanya? Gila itu. Itu gila itu. Kita ketawa kalau ada orang gila yang tidak berpakaian di jalan. Ketawa. Tapi ada orang yang tidak gila dalam arti akalnya sehat, tapi gila pemikiran, gila agamanya, kita diam 1000 bahasa. Itu gila itu. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat dan juga muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu fenomena kedua yang kita lihat semakin mengkhawatirkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan pemerintah pun dibuat sibuk, kita ikut membantu pemerintah dalam hal ini. Nah, yang ketiga, fenomena yang ketiga adalah mutaba'atu sura'atil gharbi al-musama bil mudah wal azya. Dari hari ke hari rame kaum muslimah, wanita-wanita beriman, pembicaraan dari mulut ke mulut di antara mereka adalah mengikuti kampanye, slogan, dan seruan orang-orang barat yang disebut dengan mode dan fashion. Mode dan fashion seakan-akan ini adalah jadi agama baru. Mode apa ya hari ini? Fashion model apa ya yang sekarang lagi tren dan hot? Pembicaraannya itu dari hari ke hari itu saja gitu kan. Kenapa? Karena ini ada program westernisasi. Kenapa? Karena fenomena dari westernisasi, yaitu fenomena yang ketiga, telah nampak dan mengejala ini. Nyaris tak terbantahkan, kita pun mengakuinya gitu kan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fenomena yang keempat, yaitu yang terakhir dalam kajian bersama kita, al-khalwah. Ai khalwatul mar'ati birrajulil ajnabiyyi alladzi laisa laha bimahramin. Khalwat, menyepi, berdua-duaannya seorang wanita dan seorang laki-laki yang bukan mahramnya dan tanpa mahramnya. Dilanjutkan dengan kencan, pacaran, dan bermesra-mesraan, diakhiri dengan zina. Ini sudah marak, sudah menggejala ini seperti ini. Kalau begitu banyak program westernis yang berhasil, iya, artinya westernisasi berjalan mulus tanpa ada yang memberangus. Ini berbahaya. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus menghadang laju westernisasi tersebut. Harus menghambat gerakan para westernis, pengusung arus westernisasi. Ba'dallahi ta'ala thumma bizdihadina. Setelah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dengan upaya maksimal kita untuk ikut serta. Salah satunya adalah agar fenomena westernisasi kepada muslimah, kepada kaum wanita, orang-orang yang beriman, tidak semakin marak, tidak semakin masif, dan tidak berkembang semakin banyak. Berusahalah kita semua seoptimal dan semaksimal kemampuan kita. Bukan diam 1000 bahasa, bukan malah ikut-ikutan, atau malah menjadi pengusung dari westernisasi wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tibalah kita pada kajian bersama poin yang terakhir, item yang terakhir, yaitu yang kelima, metode westernisasi muslimah. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin, khususnya kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dicermati, diamati dengan seksama, dan jujur dalam pengamatan yang kita lakukan,
Banyak sekali kita melihat metode yang dilakukan oleh para westernis dalam menjalankan program westernisasinya. Namun yang banyak menjadi sorotan, kajian para ulama, pemerhati masalah sosial sekalipun di antaranya ada 17 poin kurang lebih. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wasailul i'lami bi mukhtalif anwa'iha min syihafatin wa idha'atin wa tilfazin wa film wa majallat. Nah, yang pertama adalah melalui mass media. Mass media dengan beragam macam dan modelnya. Kalau kita bagi dua, media ada dua, yaitu media massa cetak ataupun tulisan dan elektronik. Maka dengan dua hal tersebut disebarkanlah pola-pola, metode-metode, dan arus-arus westernisasi. Bisa berupa syahafah, tabloid ataupun koran, idha'ah, siaran radio, bisa juga tilfaz, televisi, film, majalah, dan juga yang lainnya, media lainnya, banyak sekali itu. Khususnya yang amat dicinta walaupun sebenarnya bisa menjadi musuh yang paling nyata, yaitu kotak ajaib yang mungil yang bernama televisi. Itu sungguh sangat banyak sekali menyebarkan metode yang pertama, yaitu melalui mass media untuk mengkampanyekan dan mempopulerkan program westernisasi. Ini banyak sekali. Sudah banyak lah korban-korban televisi, sudah banyak. Ini pun diakui oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pertelevisian sendiri ataupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia misalnya. Karena keluhan kekerasan anak, karena keluhan seks yang diumbar bebas di televisi, karena masalah ini, karena masalah itu sudah banyak. Sudah terlalu banyak. Tetapi kenapa belum menyadarkan atau tidak menyadarkan kita semuanya? Terlebih bagi kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, maka sangat-sangat cukup. Penjelasan agama sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Ini metode yang pertama. Nah, para pendengar yang beriman kaum muslimin, khususnya muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang kedua yang dilakukan oleh para westernis, orang-orang yang melakukan program westernisasi yang kedua adalah upaya mereka adalah at-taghalghul fil janibi ta'limi wa muhawalatu ifsadi ta'lim, yaitu membuat kegoncangan, krisis dalam dunia pendidikan dan berusaha untuk merusak kurikulum pendidikan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mungkin ada sekolah beca khusus untuk wanita. Pekerjaannya halal. Tapi dulu mengayuh beca itu pekerjaan laki-laki, khususnya suami. Sekarang dengan dalih emansipasi, sebenarnya sih emansipasi, banyak dibanggakan kalau ada perempuan yang mengayuh beca. Kasihan, kemana suaminya mas gitu kan. Ada suaminya yang di rumah yang mengayominya gitu kan. Ada yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertugas mencari nafkah. Kita alhamdulillah masih sedih kalau melihat ada perempuan dorong-dorong mobil yang mogok. Tapi terkadang satu sisi kita memberikan aplaus. Kalau apa? Kalau ada perempuan yang keluar dari jalur kewanitaan atau keibuannya. Ini pun adalah arus westernisasi yang begitu dahsyat. Padahal konon pakem dari dulu yang berlaku, karena wanita begitu berharga, maka dia memiliki kelemah lembutan. Sekarang wanita begitu perkasa. Menakutkan kalau begitu gitu kan. Mengkhawatirkan sebenarnya gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena ada program westernisasi ini. Ini yang harus kita waspadai dan cermati. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah
upaya yang dilakukan oleh para westernis adalah at-ta'lifu fi mawdu'il mar'ati wa ijra'ul abhathi wa dirasati allati tumla'u bitawsiyat wal muqtarahat wal hulul fi za'mihim liqadayal mar'ah. Membuat karya tulis yang khusus berbicara tentang wanita dan menyelenggarakan kajian-kajian, seminar-seminar, studi penelitian yang penuh dengan saran, penuh dengan pesan, penuh dengan rekomendasi, penuh dengan solusi menurut persangkaan mereka yang bisa menyelesaikan problem wanita, khususnya wanita kontemporer. Ini baru sangkaan mereka. Semakin banyak solusi kita lihat sekarang. Solusi ini, solusi itu untuk wanita. Malah problem semakin banyak. Kenapa? Karena solusinya picik. Karena solusinya sepintas lalu. Sepintas lalu. Tidak tuntas. Dari pikiran manusia yang kosir. Yang pendek. Yang tidak panjang daya jangkaunya. Walaupun sudah berupaya dan berusaha maksimal, tetap saja pendek. Itulah wahyu diperlukan dalam Islam seperti itu. Itu fungsi wahyu dan peran wahyu. Nah ini menggunung permasalahan wanita. Tapi orang-orang ataupun para ahli berbicara masalah wanita dari sudut pandang agama malah ngaco. Kalau ada yang benar malah dicibir dan dijauhkan. Kenapa? Tadi karena banyaknya problem buku-buku khusus tentang wanita. Menjadi perempuan macho misalnya. Ada buku-buku gitu kan. Jangan menjadi feminim katanya. Perempuan yang macho. We can do it. Kami bisa mengerjakan itu. Katanya gitu kan. Itu provokatif. Itu provokator yang seperti itu gitu kan. Nah itu muncul banyak. Dijual bebas. Di rak-rak toko buku sampai di emperan kaki lima. Seperti kacang goreng laris manis banyak sekali itu. Justru problem dari hari ke hari harus sadar, harus jujur. Mas, tambah banyak. Buku yang menyelesaikan banyak. Kok tambah repot, tambah banyak gitu kan. Iya, tadi. Salah menurut agama. Solusinya salah menurut agama. Nah, para pendengar yang budiman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sarana yang keempat, media yang keempat. Aqdul Mu'tamarat An-Nisa'iyah, yaitu menyelenggarakan muktamar-muktamar khusus wanita, khusus perempuan. Muktamar diantaranya mensyaratkan jangan pakai jilbab pembicaranya ataupun yang hadirnya. Muktamar yang kalaupun perempuan-perempuan yang sertanya pakai jilbab adalah jilbab gaul, kudung ala artis si A, artis si B. Omong kosong seperti ini. Dikemanai norma agamanya? Ya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ini memang orang kurang kerjaan yang diberikan pekerjaan oleh program westernisasi. Dan ini semakin banyak. Semakin banyak. Tambah marak. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan wanita-wanita yang beriman dari kalangan kaum muslimat. Nah para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Metode dan sarana yang kelima adalah ibti'athul mar'a lil kharij. Yaitu melakukan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ke luar negeri. Banyak dimulai dari sister society misalnya. Kota saudara, ada persaudaraan bangsa-bangsa, misal Indonesia dengan Australia. Bukan sekedar untuk pendidikan, bukan sekedar untuk mengharapkan kemajuan ibtidah, bukan. Tapi mereka punya program agar ada transfer gaya hidup. Transfer pola western barat. Dibawa pulang ke Indonesia yang negeri timur, Indonesia yang berwawasan islami. Agar apa? Ketimurannya, keislaminya hilang. Diganti oleh kebaratan misalnya. Australia kayak Amerika kayak Eropa kayak dan yang lainnya. Ini ada catatan penting dari bahaya hal tersebut.
Khususnya manakala yang dikirim hanya sekedar orang-orang yang memiliki uang tetapi minim nilai-nilai agamanya. Ini jauh lebih berbahaya. Iklan gratis istilahnya. Dapat beasiswa Fulbright sepenuhnya gitu kan. Nah ini pun banyak dilakukan. Dan ini yang menyebabkan westernisasi di kalangan muslimah begitu menyebar dengan sangat liar dan masif sekali. Nah para pendengar yang budiman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Metode yang keenam adalah at-ta'assuf fi istikhdamil mansib, yaitu menggunakan power, kekuatan, jabatan, kedudukan. Kedudukan. Dulu pernah muncul yang bekerja di rumah sakit ini, yang bekerja di instansi ini tidak boleh pakai jilbab. Harus roknya di bawah lutut 10 cm saja. Bahkan ada di tempat tertentu roknya harus di atas lutut 15 cm. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Yang HRD-nya kayak manajernya kayak direkturnya. Kenapa ini? Karena salah satu sarana westernisasi adalah dengan tadi menggunakan kekuatan power dari jabatan. Mereka mengejar jabatan penting. Untuk apa? Untuk menekan. Menekan kaum muslimat khususnya. Agar apa? Agar kaum muslimat terbelenggu oleh westernisasi. Banyak yang tidak sadar. Tapi banyak pula yang sadar 100%. Sadar benar-benar banyak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-amal wa tawdhif ghairul mundabit, yaitu menyediakan lapangan kerja yang tidak layak dan tidak cocok bagi wanita. Banyak. Apalagi di negara-negara miskin kalau terpaksa itu sih agak mendingan lah. Tapi negara-negara yang Masya Allah, tanda kutip masih agak makmur. Disediakan lapangan pekerjaan, lahan untuk bekerja bagi kaum wanita yang tidak cocok dan tidak layak. Bertentangan dengan norma agama dan bertentangan dengan norma-norma dan tabiat kewanitaan mereka. Tidak cocok. Banyak ini. Banyak sekali tidak cocok. Tapi dilakoni. Kenapa? Karena ada arus besar, yaitu arus dan program westernisasi. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan media ataupun metode dan sarananya. Yang kedelapan adalah ad-da'watu ila tiba'il mudah wal azya wa ighraqu biladil muslimin bil albisatil fadihah. Gencar mengkampanyekan, mendakwahkan, menyerukan agar muslimat mengikuti mode dan fashion, khususnya mode dan fashion luar ataupun barat, serta menenggelamkan, menjerumuskan negeri-negeri kaum muslimin untuk bermode dan berfashion yang rusak. Baju you can see me dipropagandakan dengan keras. Sehingga kita kenal lah istilah-istilah anak muda, anak SMP kenal. Dajjal, dada dan bujalnya kelihatan. Sekwilda katanya sekitar wilayah dadanya kelihatan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Iya karena ini ada arus tadi. Padahal dulu orang-orang timur tuh pakaiannya panjang. Di tangan, di kaki. Apalagi orang timurnya Islam. Maka dia berjilbab. Tangannya berbaju panjang. Kakinya pun berrok panjang. Sungguh indah dan menawan. Itu yang harus dipelihara. Itu yang harus dijaga. Dan itu adalah orang-orang mulia. Orang-orang besar itu. Nah para pendengar yang budiman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode westernisasi muslimah yang ke-9 adalah insya'ut tanzimat wal jum'iyat wal ittihadat an-nisaiyah, yaitu membuat perkumpulan-perkumpulan wanita. Wanita-wanita yang jauh dari norma-norma agama. Perkumpulan yang ribut-ribut doang. Perkumpulan yang gerasa-gerusuk kesana kemari gitu kan. Tapi apa? Nilai agama tidak digubris, tidak dijauhkan. Ini diperbanyak ini. Bukan hanya diperbanyak, didanai. Dana menggelontor dengan gampang dan bebas. Tapi untuk kebaikan, ntar dulu mas. Ini untuk kebaikan, jangan dikasih malah gitu kan.
Nah ini realita, ini fenomena juga. Ini metode yang ada seperti ini. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang ke-10 adalah at-tadhahur bid-difa' an hukukil mar'ati wa itharatu qadaya tuharirul mar'ah khasatan fil awqatil hassasa allati tuwajihuha al-ummah. Yaitu membela secara terang-terangan, secara jelas tentang hak-hak wanita yang dalam anggapan klaim mereka terbelenggu dan terampas. Pada situasi yang tidak cocok. Kalau membicarakan tentang mengentaskan kemiskinan wanita muslimah, oh itu cocok. Mengentaskan kebodohan wanita muslimah dari kejahilan dalam masalah agama itu cocok. Tapi ini berbicara, kata orang Jawa, ngalor ngidul, tidak jelas. Malah bertentangan dengan norma-norma agama. Dengan dalih tadi, dengan klaim membela kepentingan wanita. Maju tak gentar, membela wanita katanya. Padahal bohong. Padahal dusta itu. Padahal dusta dan padahal bohong. Dan ini banyak ini. Beo-beo yang berbicara dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu seperti ini. Kenapa? Karena mereka adalah beo-beo kaum westernis. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin khususnya muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 adalah syannu hujum anif 'alal hijabi wal mutahajjibat. Melakukan serangan keji, gencar dan sistemik terhadap hijab dan orang-orang yang berhijab. Alah, hijab itu kolot, orang-orang yang berhijab itu kucel, dekil, kumel, bulukan dan sebagainya, itu banyak itu. Embel-embel, alah itu seperti ninja Hattori, alah itu seperti ini, seperti itu. Itu banyak sekali, naudzubillah min dzalik. Yang orang yang pengen baik, orang yang rapi, dari segi keadat ketimuran, dari segi norma-norma agama malah diserang. Yang auratnya berkeliaran kemana-mana, malah dibela. Jupe mau jadi calon wakil bupati. Pezina mau jadi pemimpin suatu komunitas. Parah. Sampai ada pezina yang mengakui pelacur pun kan punya hak. Ada itu sampai di koran, di bold besar-besaran, judulnya besar itu. Ada. Tanpa malu-malu, tanpa dedeng aling-aling gitu kan. Kasihan negeri yang seperti ini. Kasihan komunitas yang seperti ini gitu kan. Nah ini. Karena ini ada metode westernis yang tadi yang ke-11. Kemudian yang ke-12 adalah tamjidul fajirat minal gharbiyati wal mumathilat wal raqisat wal mughanniyat wa ghairihinna. Memuliakan, ngefans dengan wanita-wanita fajir, wanita-wanita lacur dari karangan perempuan-perempuan barat. Perempuan-perempuan barat kalau pentas di Indonesia itu diagung-agungkan, fansnya banyak, bayarannya mahal. Padahal wanita fajir, wanita lacur. Kemudian yang berlenggak-lenggok sana sini. Kemudian yang memelankoliskan suaranya untuk memikat melalui suara. Yang menari-nari ke sana kemari disebut selebritis. Kenapa? Karena ada sarana dan media westernis yang memberi kesempatan mereka seperti itu. Seleb katanya, selebritis katanya. Public figure katanya gitu kan. Icon gitu kan. Katanya seperti itu. Jangan itu. Gak layak. Gak berhak orang-orang seperti itu. Itu perusak. Nah yang ke-13 para pendengar yang budiman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tarwij lil fan wal masrahi was sinema. Begitu menggalakkan, mempopulerkan besar-besaran seni berekspresi yang sekarang identik dengan pornografi dan porno aksi sebenarnya. Seni panggung yang tidak ada jelas batasan, aurat bukan aurat, mahram bukan mahram, dengan dalih kan cuma seni. Dan sinema, ini yang ditengarai oleh beberapa penulis. Inilah sekarang yang menyebabkan marak dan munculnya generasi ekstravaganza, generasi bebas nilai. Cipika dan cipiki antara laki-laki dan perempuan bebas saja. Laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki dengan dalih hiburan dan ketawa. Marak.
ratingnya tinggi seperti itu. Berlomba-lomba untuk diadakan. KPI melarang pun tidak ada alasan gitu kan. Gak ada alasan. Ganti judulnya, ganti namanya, ganti siarannya. Itu semakin banyak dari hari ke hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambahnya lebih banyak lagi. Kemudian yang ke-14 adalah tarbiyatul banatis saghirat ala raqsi wal musiqi wal ghina. Mentarbiyah, mendidik balita melalui tarian. Bahkan tari-tarian seronok. Anak kecil di kampung-kampung hidup di pedalaman kenal goyang patah-patah, na'udzubillah min dzalik. Kenal ngebor, na'udzubillah min dzalik. Itu kenal. Kenal musik. Bahkan sekarang ada teori gila yang mengatakan agar anak cerdas sejak di kandungan dan sampai dia sebelum beranjak balita dengarkan musik Beethoven. Kata siapa itu teori gila itu? Beethoven itu mati dalam keadaan memendam cinta terlarang kepada ibu tirinya. Dalam keadaan merana. Beethoven, siapa itu Beethoven? Orang kafir. Itu gila teori seperti itu. Tapi karena banyak orang gila diakui sebagai teori. Teori akan ada teori baru lagi yang menggagalkan teori sebelumnya. Biasa itu teori. Nah, yang terakhir saja para pendengar yang beriman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, di antara metode westernisasi muslimah yang terakhir pada kajian kita bersama kali ini adalah isya'atul hadaiq wal mata'im al-mukhtalita lil ailat khosatan kafe, yaitu memperbanyak, mendirikan di mana-mana taman-taman hiburan, kemudian juga rumah-rumah makan yang di situ campur baur, bebas, ditambah dengan kolam renang lebih parah lagi, atau tempat kongkow. Nah, ini yang sekarang disebut kafe. Kalau di kita ada warung remang-remang gitu kan. Dugem, nah, seperti itu, diperbanyak itu. Ini program westernis gitu kan. Jadi bayangkan di kampung terpencil saja, itu antara yang hadir di pengajian dengan yang dugem dan yang ke warung remang-remang, banyakkan yang dugem sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Ada orang yang giat dan getol. Siapa mereka? Para westernis melalui arus atau program westernisasi. Dari 5 pembahasan bersama kita pada kesempatan kali ini, yaitu apakah westernisasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan westernisasi wanita ataupun muslimah. Kemudian kenapa wanita dijadikan target dalam westernisasi. Kemudian yang keempat adalah fenomena westernisasi muslimah ada 4 dan metode westernisasi muslimah tadi kita 15. Bukan menyurutkan langkah kita semua, termasuk Anda, khususnya Anda, wahai kaum muslimat, bukan untuk surut ke belakang, bukan. Bukan untuk mundur ke belakang, bukan. Tapi untuk maju ke depan dengan penuh istiqamah, dengan penuh kesabaran. Dengan bergandeng tangan. Bersama kita bisa. Bersama kita semua bahu-membahu. Itu yang diharapkan dari kita semua, oleh kita semua, dan untuk kita semua. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita semua. Untuk setiap muslimah dan seluruh muslimat. Bahkan untuk seluruh kaum muslimin. Dan untuk seluruh umat manusia. Peradaban umat manusia. Kita yang akan menyelamatkan mereka. Kita garda terdepannya. Demikian kajian bersama kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.